Saudara mahasiswa, setelah Anda tahu secara umum apa itu rheologi dan viskositas, nah sekarang kita akan belajar mengenai jenis-jenis aliran yang ada di ilmu rheologi. Secara garis besar, jenis aliran itu ada dua. Yang pertama adalah Newtonian dan yang kedua adalah non-Newtonian. Yuk kita pelajari bersama apa itu aliran Newtonian dan apa aliran non-Newtonian. Sebelum kita belajar jenis-jenis aliran lebih lanjut, kita pelajari terlebih dahulu bagaimana caranya kita menentukan nilai viskositas ya. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada fluida ya yang diapit dua plat. Plat yang bawah ini diam, sedangkan plat yang atas ini bergerak ke arah kanan. Ingat bahwa tadi ada gaya adesi ya, gaya tarik antara fluida dengan permukaan solid. Dalam hal ini adalah cup atau pipa. Oke, karena plat yang atas tadi bergerak, akibatnya apa? Bagian cairan A, B, C, D dia akan terdistorsi ke kanan menjadi A, E, F, D ya. Jadi yang atas ini akan terdistorsi ke kanan. Gaya yang diperlukan untuk menggerakkan plat atas dan mendistorsi cairan itu berbanding lurus dengan luas kontak ya, atau A, luas kontak antara plat dengan fluida. Jadi ini A-nya nanti di sini. Jadi gaya yang diperlukan untuk menggerakkan plat atas dan mendistorsi cairan itu berbanding lurus dengan A. A di sini adalah luas kontak antara plat dengan fluidanya dan juga berbanding lurus dengan V atau kecepatan alir dari fluidanya. Tapi berbanding terbalik dengan jarak antar plat D atau R di sini. Sehingga bisa kita tuliskan jadi F itu berbanding lurus dengan A dan V dan berbanding terbalik dengan D. Artinya apa? Semakin besar F ya, semakin besar F-nya maka V-nya juga semakin besar. Semakin besar D-nya jaraknya maka F-nya juga semakin kecil. Nah, namanya berbanding terbalik ya. Sehingga kita peroleh hubungan di sini. Hubungannya apa? Yaitu F sama dengan A dV per dr ya, di mana tadi A adalah luas kontak antara fluida dengan plat, kemudian dV di sini adalah kecepatan dari fluidanya dan dr adalah jarak antara platnya. Di sini ada tetapan. Tetapannya apa? Tetapannya di sini disebut dengan eta. Nah, eta di sini nanti menjadi nilai viskositas atau koefisien viskositas. Sekarang kita lanjutkan rumus ini. Kita susun ulang dengan mentranspos. Nah, ini diingat lagi ya materi matematikanya, mentransposisi eta ke ruas kiri sehingga kita peroleh eta sama dengan F per A per dV per dr, di mana eta itu adalah viskositas, kemudian F per A itu adalah gaya persatuan luas yang disebut juga dengan, nah ini istilahnya ada nih, shearing stress atau tekanan geser. Kemudian dV per dr, nah ini disebut juga dengan rate of shear atau shearing rate atau juga bahasa Indonesianya laju geser, di mana dV itu perbedaan kecepatan antara kedua bidang, dr adalah jarak antara dua bidang. Sehingga bisa kita tuliskan ulang, eta itu adalah hasil bagi atau rasio antara shearing stress dibagi dengan rate of shear. Satuannya apa sih viskositas itu? Ya, di sini kita lihat eta sama dengan F per A, artinya dyne per cm persegi ya. dV satuannya cm per sekon per dr yaitu senti, sehingga kita bisa coret atas bawahnya menghasilkan satuan untuk viskositas yaitu dyne sekon per cm kuadrat. Jadi eta di sini adalah koefisien viskositas, satuan SI-nya itu adalah Newton dikali sekon per meter persegi atau Pascal sekon ya. Sedangkan satuan CGS-nya itu dyne sekon per cm kuadrat ya. Satuan ini disebut dengan satuan Poise untuk menghormati ilmuwan Prancis yang namanya J.L. Poiseuille. Nah, ini konversinya. Jadi 1 Pascal sekon itu sama dengan 10 poise, di mana 10 poise sama dengan 1000 centipoise. Sehingga kita bisa tuliskan 1 poise itu sama dengan 100 centipoise. Ya, ini jangan lupa diingat ya. Kalau 1 centipoise berapa poise? Berarti 0,001 poise ya. Kalau 1 centipoise berapa Pascal sekon? 1 centipoise berarti 0,001 Pascal sekon. Ya, ini adalah satuan dari viskositas.
Aliran sistem Newton ya, mungkin istilah ini seperti sekilas terdengar oleh nama Sir Isaac Newton. Baik, jadi aliran Newton ini adalah jenis aliran yang ideal, biasanya pada larutan-larutan sejati, ya, seperti air, alkohol, dan lain-lain. Pada aliran sistem Newton ini, hubungan antara shearing rate atau rate of shear atau kecepatan tekanan dengan shearing stress itu linier. Artinya apa? Viskositasnya akan selalu tetap untuk larutan sejati, tidak dipengaruhi oleh kecepatan geser. Seperti kita lihat di gambar ini, hubungan antara rate of shear dan shearing stressnya itu linier. Akibatnya apa? Nilai viskositasnya itu akan konstan, tidak dipengaruhi oleh kecepatan gesernya. Ini adalah nilai viskositas mutlak beberapa cairan Newtonian pada suhu 20 derajat Celcius. Misalnya ada castor oil, itu viskositasnya 1000 centipoise, kloroform 0,5, etil alkohol 1,19, air viskositasnya adalah 1 centipoise. Kemudian sistem non-Newtonian. Ya, sistem non-Newtonian ini sangat banyak sekali ya macamnya. Ciri-cirinya apa sih sistem non-Newtonian ini? Shearing rate-nya atau kecepatan tekanannya dan shearing stress-nya atau besar tekanannya tidak memiliki hubungan yang linier. Tidak seperti aliran Newton itu yang hubungannya garis lurus atau linier. Kemudian nilai viskositasnya akan berubah-ubah, tidak konsisten atau tidak konstan, bergantung dari besarnya tekanan yang diberikan. Tipe aliran non-Newton itu terjadi pada dispersi heterogen antara cairan dengan padatan seperti pada koloid, emulsi, suspensi, salep, dan lain sebagainya. Oke, di sini adalah pembagian sistem non-Newtonian. Yang pertama, tipe yang tidak dipengaruhi oleh waktu. Ada 3, yaitu plastis, pseudoplastis, dan dilatan. Kemudian yang dipengaruhi oleh waktu, tiksotropik dan anti-tiksotropik. Ya, sungguh menarik ya, kenapa kok viskositas itu ada yang dipengaruhi oleh waktu dan ada yang tidak dipengaruhi oleh waktu. Tentunya yang tidak dipengaruhi oleh waktu, seiring bertambahnya waktu, nilai viskositasnya ya seperti itu saja, artinya tidak berubah. Sedangkan yang dipengaruhi oleh waktu, dia akan berubah seiring dengan berubahnya waktu ya. Baik, aliran non-Newtonian pertama yang kita bahas di sini adalah aliran plastis. Ya, apa sih aliran plastis itu? Ya, ini berikut ciri-cirinya ya. Jadi ciri-cirinya yang pertama, kurva aliran plastis itu tidak melalui titik potong 0,0, artinya tidak melalui sumbu titik potongnya. Titik potongnya dia ada di sini. Dan titik potong ini dikenal sebagai harga yield atau yield value. Jadi pada cairan plastis dia itu tidak akan mengalir sampai shearing stressnya itu melewati atau mencapai sebesar yield value atau harga yieldnya. Baru setelah melewati yield value dia akan mengalir. Aliran plastis ini itu biasanya diaplikasikan pada suspensi terflokulasi. Apa itu? Yaitu suspensi yang ukuran partikelnya besar, sehingga bila mengendap tidak terbentuk endapan yang rapat, dan bila dikocok akan mudah terdispersi kembali. Contohnya di sini ada saus tomat, madu, partikel flokulasi dalam suspensi pekat. Itu biasanya menunjukkan aliran plastik. Jadi kalau kita kocok-kocok itu baru kemudian dia akan mudah untuk mengalir ya. Di sini bisa kalian lihat tuh seiring dia bertambahnya shear rate atau laju geser, dia viskositasnya akan turun. Jadi akan semakin encer. Oke, ini adalah contoh aliran plastis. Jadi ada sebuah persamaan untuk aliran plastis, yaitu di sini persamaannya U sama dengan F min F kecil per G ya, di mana U itu adalah viskositas plastis, F itu adalah yield value atau harga yieldnya. Contohnya, suatu bahan plastis diketahui mempunyai harga yieldnya 5200 dyne per cm persegi. Pada shearing stress di atas yield value, F ditemukan meningkat secara linear dengan meningkatnya G. Jika rate of shear-nya 150 per detik pada saat F 8000 dyne per cm persegi, hitunglah viskositas plastis dari sampel tertentu. Di sini bisa kita lihat gambarnya dari grafik aliran plastis itu. Di sini ada yield value. Jadi ketika F itu melewati yield value-nya, dia aliran akan mengalir. Jadi jawabannya seperti ini. Kita masukkan di mana F-nya itu sebesar 8000 dyne per cm persegi, kemudian harga yieldnya adalah 5200, kemudian
rate of shear-nya adalah 150, sehingga kita peroleh viskositas bahan plastik tersebut adalah sebesar 18,67 poise. Berikutnya adalah aliran pseudoplastis. Jadi kalau aliran plastis tadi ada harga yield, pada pseudoplastis ini tidak ada harga yield. Viskositas akan menurun seiring dengan meningkatnya rate of shear atau shear rate atau laju geser. Biasanya terjadi pada molekul berantai panjang seperti polimer, termasuk gum, teragakan, natrium alginat, metil selulus, karboksi metil selulus. Bisa kita lihat di sini dengan seiring meningkatnya tekanan, increase shear stress. Nah, ini bentuknya akan semakin teratur. Yang awalnya menggumpal seperti ini bentuknya akan semakin teratur ya. Akibatnya apa? Viskositasnya akan menurun. Meningkatnya shearing stress pada aliran pseudoplastis itu menyebabkan keteraturan polimer. Nah, ini seperti pada gambar di sini. Sehingga mengurangi tahanan ya. Untuk kurvanya itu mulai dari titik 0,0. Jadi tidak ada harga yield. Sistem pseudoplastis atau aliran pseudoplastis ini disebut juga dengan sistem geser encer atau shear thinning ya, karena dengan menaikkan tekanan itu akan menjadikan viskositasnya menjadi turun. Aliran non Newtonian yang ketiga adalah dilatan. Jadi tadi sudah ada plastis, ada pseudoplastis, kemudian dilatan. Apa aliran dilatan itu? Oke, ciri-cirinya. Jadi aliran dilatan itu kebalikan dari aliran pseudoplastis. Kalau pada aliran pseudoplastis itu ditambah tekanan, viskositasnya turun atau semakin encer. Nah, kalau aliran dilatan malah sebaliknya, tekanannya ditambah, viskositasnya akan naik. Sistem dilatan ini disebut dengan sistem geser kental atau shear thickening system. Biasanya terjadi pada partikel yang terdeflokulasi atau suspensi terdeflokulasi. Viskositas itu akan meningkat seiring bertambahnya rate of shear. Jadi semakin dia dikocok ya, penggojokannya semakin sering, itu semakin tinggi rate-nya, dia viskositasnya akan semakin tinggi. Biasanya untuk mengeluarkan cairan dilatan dari wadah itu butuh tekanan yang sangat kuat ya. Contohnya pada bedak kalamin pada saat di dalam botol didiamkan, konsistensinya encer, partikelnya mengendap. Tetapi setelah diadakan pengocokan, partikel yang tadi mengendap dia akan menyebar, terdispersi, menyebabkan lusio tadi akan bertambah kental sehingga viskositasnya tinggi. Akibatnya apa? Ya semakin susah untuk dikeluarkan, butuh tekanan yang kuat. Baik, jadi pada gambar ini kita bisa lihat ini adalah mekanisme aliran dilatan ya. Jadi pada saat shearing stress pengocokannya itu meningkat, partikel bulk ini akan menyebar dan mengembang atau memuai ya. Bahasa Inggrisnya dilate. Sehingga ada ruang kosong yang bertambah menyebabkan apa? Hambatan aliran. Akibatnya kalau ada hambatan alirannya semakin tinggi, viskositasnya juga akan meningkat sehingga membentuk pasta yang kaku. Nah, ini adalah gambaran proses dari terjadinya aliran dilatan. Baik, ini adalah aliran non Newtonian yang tergantung oleh waktu. Ya, ini namanya aliran thixotropik. Apa sih aliran thixotropik itu? Ini yang unik ya. Jika dalam keadaan diam, suatu sediaan thixotropik itu akan menyerupai suatu gel. Tapi ketika diberi tekanan, misalnya pengocokan, diguncang, diaduk, dikencangkan, ditekan, dia akan menjadi apa? Menjadi sol ya. Jadi viskositasnya turun. Namun ketika tekanannya, kemudian guncangannya, pengadukannya dihentikan, maka secara perlahan akan berubah menjadi gel lagi. Bedanya apa? Proses yang pertama dari gel ke sol ini berlangsung cepat, kemudian dari sol ke gel ini berlangsung lebih lambat. Ini grafiknya, ini proses yang pertama cepat, ya ini proses yang kedua berubah menjadi gel lagi, dia prosesnya akan lambat. Kenapa kok bergantung waktu? Karena seiring bertambahnya waktu, dia akan kembali ke keadaan semula yang lebih kental, yaitu dari gel, sol, kemudian kembali lagi ke gel lagi. Oke, ini adalah contoh dari sediaan thixotropik. Pada suspensi parenteral prokain penisilin G, ya, pada saat melalui jarum suntik, pada saat keluar itu strukturnya terpecah. Ya, setelah masuk ke dalam jaringan, strukturnya kembali terbentuk. Jadi viskositasnya kembali naik. Jadi awalnya viskositasnya turun, kemudian balik lagi ke asal, viskositasnya naik.
Nah, hal ini mengakibatkan terbentuknya suatu depot pada tempat injeksi di otot ya, sehingga sedikit demi sedikit zat aktifnya akan terlepas dan akan masih tersedia selalu dalam tubuh dalam waktu yang relatif lama. Kemudian di alam, misalnya kita menemui adanya pasir apung. Jadi pasir apung itu ketika dia diaduk, dia akan menjadi encer, tapi kalau kita diamkan dia akan memadat kembali. Seperti halnya proses likuifaksi ya. Likuifaksi itu kalau ada tekanan, ada stressing, dia itu viskositasnya akan turun menjadi encer atau mencair. Tapi kalau diam tidak ada tekanan, dia akan kembali lagi menjadi kaku ya, viskositasnya tinggi. Kemudian yang ketiga contohnya juga pada madu manuka ya. Ini mungkin madunya ada di luar negeri, saya nggak tahu juga. Ini adalah contoh materi tiksotropik. Jadi ketika diaduk dia encer, ketika tidak diaduk dia kembali lagi bentuknya kental ya, viskositasnya tinggi. Baik, karena karakteristik dari aliran tiksotropik, maka aliran tiksotropik ini merupakan contoh aliran yang ideal yang digunakan dalam bentuk sediaan farmasi seperti suspensi, emulsi, losio, krim, salep, serta suspensi parental yang digunakan untuk depot terapi intramuskular. Kenapa demikian? Karena suspensi tiksotropik dia itu tidak akan mengendap dengan cepat ya, jadi agak pelan mengendapnya, sehingga konsistensinya itu akan cepat terbentuk dalam keadaan tersuspensi. Mudah cair bila dikocok ya. Kemudian keseragaman suspensi juga akan bertahan lama selama digunakan. Kemudian pada suspensi parental itu dia tuh bersifat shear thinning, artinya menurunkan viskositasnya. Ketika dia keluar dari jarum suntik, viskositasnya turun, tapi ketika sudah masuk ke intramuskular, dia akan kembali menjadi kental. Oke, ini adalah aliran kita yang terakhir, yaitu anti tiksotropik ya. Jadi sesuai dengan kata-katanya anti tiksotropik berarti kebalikan dari tiksotropik, atau nama lainnya tiksotropik negatif. Bedanya apa? Kalau tiksotropik tadi misalkan dari gel ke sol kemudian kembali ke gel lagi. Kalau anti tiksotropik itu dari sol ke gel kemudian kembali ke sol lagi. Contohnya pada magma magnesia. Biasanya ini aliran ini terjadi pada sediaan yang mengandung zat padat dalam jumlah sedikit 1-10% dan terflokulasi. Mekanismenya seperti ini. Bila dikocok, struktur sol itu akan menjadi gel, di mana kekentalannya dia bertambah. Tapi bila didiamkan, dia akan kembali lagi ke sol. Ya, itu uniknya ya untuk aliran tipe anti tiksotropik. Baik, saudara mahasiswa, akhirnya kita telah sampai pada akhir pembelajaran tentang ilmu reologi, di mana Anda telah mempelajari tentang apa itu ilmu reologi, apa itu viskositas, kemudian pembagian jenis-jenis aliran dalam farmasi. Coba Anda bayangkan jika seorang farmasis membuat sediaan tidak memperhatikan jenis alirannya. Misalnya, sediaan sirup memiliki sifat aliran dilatan, atau sediaan pasta gigi memiliki aliran Newton. Tentunya akan sangat tidak menarik kan? Oleh karena itu, mengapa kita belajar ilmu reologi? Salah satunya adalah untuk menghasilkan sediaan farmasi yang baik dengan memperhatikan sifat-sifat alirannya. Baik, demikian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.